Kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari Alef, Bet, Gimel, Dalet, itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Dal, Ro, Za, itu mulai usia 5 tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayyubi Channel. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat teman-teman dengan videonya Pendeta Gilbert yang membandingkan antara sholat ya dengan ibadahnya umat Kristen? Masih ingat? Pasti masih ingat lah teman-teman ya. Di video ini teman-teman, sengaja saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal kekristenan itu seperti apa sih. Jadi kekristenan itu banyak versi teman-teman ya. Ada yang tata cara ibadahnya seperti berdiri, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi seperti yang dikatakan oleh Pendeta Gilbert ini. Ada umat Kristen yang tata cara ibadahnya itu ya mirip-mirip lah dengan umat Islam. Apa itu Kristen Ortodok? Tapi sebelumnya teman-teman, kita simak dulu videonya Pendeta Gilbert yang satu ini. Pasti bayar per puluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Nah, itu dia teman-teman videonya Pendeta Gilbert ya, yang ya memang sangat mengolok-olok ya, sangat mengolok-olok menurut kita sebagai umat Islam. Zakatnya umat Islam 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan 10%. Nah, sekarang kita kenal ya, kita mengenal Kristen Ortodok itu seperti apa. Ini yang Kristen Ortodok teman-teman. Setiap perempuan yang beribadah di gereja Ortodoks diharuskan memakai penutup kepala. Barisan antara pria dan wanita di gereja ini juga harus dipisah. Di sisi kiri diisi oleh wanita, sementara pria berada di sisi kanan. Saat berdoa, umat di gereja Ortodoks juga bersujud, layaknya sholat pada umat Muslim. Romo, kalau masyarakat ada sujudnya juga teman-teman. Ibadahnya saudara kita umat Kristen Ortodok itu ibadahnya ada sujudnya juga. Mayoritas orang awam melihat cara beribadah Ortodoks, kalau dilihat ada yang kemiripan dengan ibadah yang dilakukan oleh umat Muslim. Ya. Misalnya menadah tangan, tadi juga ada menadah tangan, lalu pakai penutup kepala gitu. Bagaimana Romo menjelaskan ini? Sebenarnya kita Ortodok itu adalah melakukannya sama dengan tradisi zaman dahulu. Jadi kita harus melihat sejarahnya zaman dahulu ya. Dari zaman dahulu itu agama Semitik itu, yaitu antara Kristen Ortodok, Yahudi dan Islam, itu mereka mempunyai kemiripan-kemiripan dalam hal ibadah. Mereka mempunyai kemiripan. Jadi yang memakai kerudung itu sebenarnya, yang pakai cadar itu pun sebenarnya bukan Islam saja. Yahudi dan Kristen itu Ortodok itu juga memakai kerudung dan memakai cadar sama. Mereka memakai. Kenapa? Karena memang agama Semitik dia akan mempunyai tradisi-tradisi yang seperti itu. Bahkan mengadakan tangan, bagaimana berlutut. Itu Tuhan kita Yesus Kristus ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa pun mengadakan tangan dia dan berlutut juga. Dan itu Oke. Yesus juga berlutut.
Yesus juga berdoa di Taman Getsemani. Ya, dalam arti lain Yesus juga sholat, teman-teman. Yesus juga sholat. Nah, sekarang kita simak videonya Pendeta atau Dr. Bambang Nursena yang menjelaskan kemana Yesus dari usia 12 atau 13 sampai 29 tahun. Ini videonya. Nah, ini. Nah, terus kemana Yesus? Ya nggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari Alef, Bet, Gimel, Dalet, itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Za, Ro, Za, itu mulai usia 5 tahunan. Kan gitu kan? Nah, setelah itu Bentar dulu. Jadi Tuhannya saudara, mayoritas Kristen di Indonesia itu kan menganggap bahwasanya Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhannya saudara kita umat Kristen ya, di usia yang disebutkan oleh Dr. Bambang Nursena ini ya belajar ngaji sama seperti anak-anak di Islam gitu, teman-teman. pada usia Bet Sefer itu orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema, ayat-ayat pendek dalam kitab suci. Setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kemudian baca Bereshit ya, kitab Kejadian 1 itu dihafal. Setelah dia teksnya lancar, Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'aret hayyeta tohu wa pohu wehosek alfenete hom berwah Elohim merakefet alfeni hamayim, dihafal. Ketika usia Bet Sefer dia sudah membaca teks-teks pendek dari Taurat dan nabi-nabi. Bandingkan dengan pendidikan Islam, usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan ayat pendek juz amma. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wankar inna saniyaka wal abtar. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Setelah dia lancar baca Taurat, teks-teks pendek tadi, masuk dalam jenjang kedua. Kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Itu yang dilanjutkan dengan gereja Ortodok dengan yang namanya sholat 7 waktu. Oke, cukup ya. Jadi menurut entah Romo siapa ini saya nggak tahu, teman-teman. Tapi menurut beliau di sini nih Yesus itu ya berdoa, ya berlutut. Dan menurut Dr. Bambang Nursena, Yesus itu dari usia sekitar 12-13 tahun itu sudah belajar sholat. Ini yang ngomong orang Kristen loh ya. Yang ngomong adalah orang Kristen. Artinya kalau Yesus sholat tentunya ada sujud, ada ruku ya, terus dan lain sebagainya lah tentunya, teman-teman. Saya rasa Pendeta Gilbert ini mungkin Pendeta Gilbert ini nggak tahu mungkin ya kalau Yesus juga sholat, Yesus itu juga berlutut, Yesus itu juga sujud, Yesus itu juga berdoa kepada Allah gitu. Mungkin pendeta ini nggak tahu ya, sehingga dibanding-bandingkan tuh. Oh, kalau di kita 10% begini, cukup berdiri santai, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan gitu kan. Sementara yang dilakukan Yesus sujud, berlutut, berdoa, sholat. Nah, sekarang kita baca ayat yang tertulis di kitab suci saudara kita yang Kristen. Oke. Lukas 6 ayat 12, nomor 12. Terjemahan baru ya. Terjemahan TB 1974. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah.
Yesus berdoa kepada siapa teman-teman? Kepada Allah. Kita baca yang Selaber 2011 nih teman-teman. Menarik ya. Pada hari-hari itu Isa, di sini masih Isa teman-teman. Artinya menurut keimanan kita Nabi Isa. Pada hari-hari itu ya, Isa pergi ke sebuah bukit hendak memanjatkan doa. Semalam-malaman ia berdoa di situ kepada Allah. Isa atau menurut kita Nabi Isa itu berdoanya kepada Allah teman-teman. Ya sekarang kan sudah berganti Yesus. Lalu di Matius 26:39 terjemahan baru, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus juga sujud. Yesus ini sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Yesus berdoa, berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi fik teman-teman, Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus berdoa, Yesus berlutut dan lain sebagainya. Ibadahnya Yesus itu untuk siapa? Artinya ditujukan kepada siapa? Sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, di antara yang dipaparkan oleh pendeta Gilbert ini, tata cara ibadahnya kalau bayar 10% itu cukup jangan berdiri, santai, nyanyi-nyanyi. Lalu kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, yang dijelaskan oleh Dr. Bambang Nursena dan juga yang dipaparkan oleh Romo ini. Yang menjadi pertanyaan, di antara ibadahnya umat Kristen, antara pendeta Gilbert dengan yang dijelaskan oleh Romo ini, kira-kira, ini pertanyaan ya, tata cara ibadah yang mana yang paling mendekati atau mengikuti ajaran Yesus? Kira-kira ibadah yang mana nih? Yang versinya pendeta Gilbert atau versinya Romo ini? Kira-kira yang mengikuti ajaran Yesus yang mana ya? Apakah pendeta Gilbert atau Romo ortodok ini teman-teman? Ini pertanyaan dan tentunya memerlukan jawaban, kan gitu teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.